Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas teori 12, yaitu data warehouse. Pokok bahasan: hubungan antara data warehouse dan decision support, model data multidimensi, online analytical process (OLAP), arsitektur data warehouse dan implementasi data warehouse. Tujuan belajar: setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse. Pendahuluan: data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang mengembalikan keputusan manajemen yang berorientasi objek atau topik, terpadu, temporary, dan tidak berubah, yang didefinisikan menurut pendapat W.H. Inman, yaitu bapak data warehousing. Suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi investor dalam suatu cara yang bisa memahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis, yaitu Barry Devlin, IBM Konsultan. Hubungan data warehouse dan decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensi dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umumnya digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data di multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah predicted, lokasi, locate, dan waktu. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah area yang disebut sistem MULAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem ROLAP. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta. Tabel dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Contohnya seperti ini. Online Analytical Processing. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya, cari total penjualan, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produksi teratas berdasarkan total penjualan. OLAP. Jenis-jenis query OLAP adalah rollup, itu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya, untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Drill down adalah kebalikan dari roll up. Misalnya, untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih.
Misalnya, jika dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL berikut. Slicing and dishing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada suatu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse, pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse. Wadah, tipe apa yang akan dimodelkan? Grain, apa dasar data dan level apa model yang disajikan? Dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel yang fakta? Ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta? Arsitektur data warehouse. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item name, brand type, atau time, day, week, month, quarter, year. Tabel fakta memuat ukuran seperti dolar, volt, dan kunci untuk setiap dimensi tabel yang terkait. Berikut arsitektur data dari data warehouse. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek. Kan aplikasi, misal customer, produk, dan sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkasan di sekitar subjek pemodelan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database relasional, Java, transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyediaan struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari antara sumber data yang berbeda. Misal, hotel, mata uang, pajak, berikut, dan corporate. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah harus terkonversi. Ada pertanyaan? Sekian dari pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.